Halo teman-teman pendengar setia, selamat datang lagi di podcast AKM Akuntan Keren Milenial. Podcast ini akan membahas tentang akuntansi dengan cara yang lebih santai dan mudah dipahami. Bersama aku Widya, di sini kita akan mengobrol mengenai perubahan kebijakan dan estimasi akuntansi serta koreksi kesalahan. Di sini aku tentunya nggak akan sendirian, ditemani kakak-kakak cantik ini. Kakak-kakak cantik, silakan diperkenalkan dirinya. Halo Widya. Halo. Semuanya, kenalin aku Olivia. Halo Widya, halo semuanya, kenalin aku Intan. Wah, kita juga senang sekali bisa belajar akuntansi bareng Kak Olivia sama Kak Intan. Oke, langsung aja kalau gitu, banyak teman-teman nih yang penasaran. Bisa dijelasin sedikit nggak Kak tentang apa sih perubahan kebijakan akuntansi dan bagaimana perubahan akuntansi tersebut? Nah, perubahan kebijakan akuntansi terjadi ketika perusahaan mengganti metode akuntansi yang digunakan, misalnya dari metode average ke FIFO. Dalam pencatatan persediaan, perubahan ini biasanya dilakukan karena perusahaan merasa metode baru lebih mencerminkan kondisi bisnisnya. Nah, lalu untuk pendekatannya itu ada 3 jenis pendekatan, Kak. Untuk melaporkan perubahan akuntansi, yaitu yang pertama ada currently, yang kedua ada retrospectively, dan yang ketiga yaitu prospectively atau in the future. Nah, untuk currently yaitu melaporkan perubahan saat ini. Nah, maksudnya itu perusahaan melaporkan dampak kumulatif atau selisih laba kebijakan akuntansi yang baru dan kebijakan sebelumnya dalam laporan laba rugi dan dalam tahun berjalan. Nah, selanjutnya ada retrospectively atau pelaporan perubahan secara retrospektif. Nah, itu mengacu pada penerapan kebijakan yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang sebelumnya, seolah-olah kebijakan baru tersebut selalu digunakan. Dampak kumulatifnya terlihat pada laba ditahan perusahaan. Lalu yang ketiga ada prospectively atau in the future, atau melaporkan perubahan secara prospektif di masa depan. Nah, ini hasil yang dilaporkan sebelumnya tidak diubah dan tidak ada dampak kumulatif. Perusahaan tidak menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan akuntansi. Bener banget Kak Olivia. Nah, dalam IFRS, perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara retrospektif. Artinya, laporan keuangan sebelumnya juga harus disesuaikan agar data tetap bisa dibandingkan. Nah, hal ini jadi penting banget, terutama dalam pengakuan pendapatan. Nah, ngomong-ngomong, kalau suatu entitas mengubah metode pengakuan pendapatannya, misalnya dari percentage of completion method ke cost recovery atau zero profit method. Nah, ngomongin soal itu, apa sih yang harus dilakukan perusahaan jika mengubah kebijakan pendapatannya dari percentage of completion method ke cost recovery zero profit method? Nah, perusahaan harus membandingkan pendapatan percentage of completion dengan pendapatan cost recovery. Setelah itu, kita cari nih selisihnya, kemudian kita lihat dampak pada perpajakannya. Lalu setelah itu kita buat jurnal koreksinya, termasuk mengoreksi laba ditahannya karena laporan keuangan sebelumnya sudah ditutup. Oh, jadi gitu ya, Kak. Terus apa aja sih yang perlu dilakukan dalam laporan keuangan terkait perubahan kebijakan-kebijakan ini? Nah, perusahaan itu harus menjelaskan. Yang pertama yaitu alasan perubahan kebijakan, kedua dampak perubahan terhadap laporan keuangan sebelumnya dan yang akan datang, dan yang ketiga yaitu bagaimana perubahan tersebut diterapkan secara teknis dalam laporan. Lalu, bagaimana sih perubahan estimasi akuntansi ini? Jadi memang keterbukaan informasi adalah kuncinya berarti ya, Kak. Perubahan estimasi terjadi saat perusahaan memperbarui asumsi terhadap nilai-nilai tertentu seperti umur ekonomis, aset tetap atau cadangan kerugian piutang. Berbeda dengan perubahan kebijakan, perubahan estimasi diterapkan secara prospektif, artinya hanya berlaku untuk periode berjalan dan masa depan. Oke, jadi mengapa penting banget untuk membedakan antara perubahan estimasi dan juga perubahan kebijakan akuntansi dalam pelaporan keuangan? Nah, perubahan estimasi akuntansi terjadi karena informasi baru dan diterapkan secara prospektif ke depan. Sementara perubahan kebijakan akuntansi menyangkut prinsip atau metode yang digunakan harus diterapkan secara retrospektif, yaitu mengubah periode sebelumnya. Pemisah ini penting karena mempengaruhi cara laporan keuangan disusun dan dianalisis.
Oke, jadi memang estimasi ini sangat bergantung pada penilaian dan informasi terkini. Dan perubahannya pun wajar terjadi seiring berjalannya waktu. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang menjadi tantangan nih bagi beberapa perusahaan, yaitu koreksi kesalahan akuntansi. Apa saja sih Kak jenis kesalahan umum yang terjadi gitu? Nah, oke Kak Widya, koreksi kesalahan akuntansi ini berbeda lagi mekanismenya dengan perubahan estimasi maupun kebijakan. Kesalahan akuntansi adalah kekhilafan atau ketidaksengajaan dalam mencatat atau melaporkan informasi keuangan di periode sebelumnya. Beberapa jenis kesalahan umum yang sering terjadi antara lain itu ada kesalahan matematis, yaitu ini yang paling sering terjadi Widya. Misalnya salah menjumlahkan angka di jurnal, salah menghitung persentase, ataupun salah perkalian saat membuat laporan. Lalu ada kesalahan penerapan prinsip akuntansi. Nah, ini lebih serius. Contohnya perusahaan salah mengakui pendapatan atau beban tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Misalnya mengakui pendapatan sebelum barang diserahkan atau menunda pengakuan beban yang seharusnya sudah diakui. Lalu ada kelalaian atau penghilangan. Ini terjadi ketika ada transaksi penting yang seharusnya dicatat tapi terlewat, misalnya tidak mencatat faktur pembelian atau penjualan. Lalu ada kesalahan klasifikasi, ini terkait dengan penempatan akun yang salah, misalnya mencatat pengeluaran untuk pembelian mesin sebagai beban operasional padahal seharusnya dikapitalisasi sebagai aset tetap. Lalu ada kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Meskipun catatan transaksinya benar, tapi ada kesalahan dalam menyajikan informasi di laporan keuangan. Misalnya, salah menyusun laporan arus kas atau salah menyajikan informasi dalam catatan atas laporan keuangan. Baik Kak, ini juga yang sering terjadi dalam beberapa perusahaan, yaitu kesalahan pada laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Bisa dijelasin nggak lebih lanjut mengenai kesalahan-kesalahan pada laporan ini? Nah, tentu Widya, kesalahan dalam akuntansi tentu akan berimbas langsung pada keandalan laporan keuangan. Secara garis besar, kesalahan bisa mempengaruhi berbagai elemen dalam laporan keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan atau neraca, kesalahan bisa terjadi pada akun-akun aset, liabilitas maupun ekuitas. Misalnya, kesalahan dalam mencatat nilai perolehan aset tetap, salah mengklasifikasi utang jangka pendek dan jangka panjang, atau kesalahan dalam perhitungan modal sendiri. Sementara itu, di laporan laba rugi, kesalahan bisa mempengaruhi pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasional, hingga laba bersih. Kesalahan pencatatan pendapatan yang tidak sesuai periode, salah mengklasifikasikan beban, atau salah menghitung harga pokok penjualan akan memberikan gambaran kinerja keuangan yang keliru. Nah, contoh kesalahan yang terdapat pada laporan laba rugi misalnya yaitu kesalahan dalam menghitung harga pokok penjualan, kesalahan dalam menghitung HPP seperti tidak memasukkan biaya angkut atau retur dapat menyebabkan laba kotor dan laba bersih yang dilaporkan menjadi tidak tepat. Nah, misalnya HPP yang terlalu tinggi akan menurunkan laba kotor, sedangkan HPP yang terlalu rendah akan meningkatkan laba kotor secara tidak realistis. Oke, lalu ada nggak sih Kak pengaruh kesalahan ini pada laporan posisi keuangan dan juga pada laporan laba rugi? Nah, tentu aja ada pengaruhnya Kak. Kesalahan dalam laporan posisi keuangan bisa mengakibatkan gambaran yang salah mengenai kondisi keuangan perusahaan. Misalnya, jika aset terlalu tinggi nilainya, perusahaan terlihat lebih kuat dari kenyataannya. Sebaliknya, jika hutang tidak tercatat dengan benar, rasio-rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas bisa menjadi tidak akurat, yang bisa mempengaruhi persepsi investor dan kreditor. Tapi bagaimana jika kalau laporan yang sudah dipublikasi ternyata terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan posisi keuangan dan juga pada laporan laba ruginya? Nah, jika kesalahan ditemukan sebelum laporan diterbitkan, cukup dilakukan reklasifikasi dalam laporan berjalan. Namun jika sudah dipublikasikan, maka harus dilakukan koreksi melalui prior period adjustment dan laporan keuangan tahun sebelumnya harus diperbaiki, Kak. Oke, bukannya kesalahan dalam laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi bisa berdampak besar ya Kak? Dan bagaimana sih cara memperbaikinya?
Nah, betul sekali nih Kak Widya, dampaknya tuh bisa sangat signifikan. Kesalahan dalam laporan keuangan dapat mengurangi kepercayaan investor dan kreditor terhadap informasi yang disajikan perusahaan. Ini bisa mempengaruhi harga saham, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman, dan bahkan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, selain itu, laporan keuangan yang salah juga bisa mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru oleh manajemen maupun pihak eksternal. Lebih jauh lagi, jika kesalahan material dan disengaja bisa berujung pada implikasi hukum dan sanksi dari regulator. Nah, untuk cara memperbaikinya seperti yang sudah saya sebutkan, jika laporan sudah diterbitkan, mekanismenya adalah melalui koreksi periode sebelumnya atau prior period adjustment. Nah, koreksi ini akan mempengaruhi saldo laba ditahan awal periode yang dikoreksi. Nah, selain itu, laporan keuangan komparatif untuk periode sebelumnya harus disajikan kembali dengan menyajikan angka-angka yang benar dan memberikan penjelasan mengenai sifat kesalahan serta dampaknya. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan memahami perubahan yang terjadi. Baik Kak, ternyata banyak sekali informasi yang penting yang kita bahas pada episode kali ini. Sebelum kita tutup nih Kak, apakah dari Kak Intan maupun Kak Alivia ada pesan untuk penonton setiap podcast kita? Nah, pesan dari saya untuk teman AKM, ketelitian dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip akuntansi itu sangat penting. Jangan terburu-buru dalam menyusun laporan keuangan dan selalu lakukan pengecekan ulang. Jika ada keraguan, jangan ragu untuk mencari referensi atau berdiskusi dengan teman, rekan kerja ataupun dosen ataupun ahli akuntansi. Nah, aku juga mau nambahin nih, penting untuk memiliki sistem pengendalian internal yang baik dalam perusahaan. Nah, sistem ini bisa membantu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, budaya kejujuran dan integritas dalam tim akuntansi juga menjadi kunci utama untuk menghasilkan laporan keuangan yang ada. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Alivia dan Kak Intan yang telah bertukar informasi mengenai perubahan akuntansi dan juga analisis kesalahannya. Semoga penjelasan yang kita sampaikan mudah dipahami oleh teman-teman semua yang nonton podcast ini tentunya. Dan semoga podcast ini bermanfaat bagi para penonton dan juga kita semua. Dan buat teman-teman, sampai jumpa. Bye-bye.